Sebenarnya seluruh pembicaraan kita hari ini adalah tentang itu. Ya. Di tahun 2025 kita masih melihat ada orang-orang yang fanatik dengan keyakinannya. Nah, sebenarnya boleh nggak sih jadi orang fanatik? Harus. Kamu harus fanatik beragama Buddha. Tapi fanatiknya yang seperti apa? Fanatik dalam konteks ini adalah keyakinan kamu kokoh. Kamu tidak akan berpindah ke lain hati. Kamu tidak gampang goyah. Kamu sadar betul bahwa Buddha Dharma yang sekarang kamu pelajari adalah suatu permata yang sangat berharga. Fanatisme seperti itu perlu. Tetapi fanatisme yang berlebihan itu yang perlu kita tidak lakukan. Berlebihan itu seperti apa? Ya, fanatisme yang berlebihan sampai tidak mau bergaul dengan orang dari agama lain. Sampai melihat agama lain itu keliru, sesat, dan sebagainya. Kita tidak bisa punya fanatisme seperti itu. Karena kita hidup di Indonesia yang plural. Ada banyak agama, ada banyak keyakinan, ada banyak kepercayaan, dan kita perlu untuk bisa hidup berdampingan. Perlu bisa hidup bersama supaya damai dan harmonis. Salah satu berita ya yang cukup menyedihkan, yang kalau kita bicara dunia investasi, mungkin kamu juga dapat bahwa ada salah satu aplikasi ternama yang batal menginvestasikan uang di Indonesia. Mereka pilih negara lain. Dan itu adalah akibat dari fanatisme sempit kaum tertentu. Bahaya kan? Tapi fanatisme dalam pengertian ke dalam, buat saya itu penting. Kenapa? Karena itu akan membuat kamu akan semakin yakin dan kamu mau belajar. Kalau kamu tidak punya fanatisme terhadap sesuatu, maka kamu akan jadi orang yang biasa-biasa aja. Gini deh, anak muda pasti main game. Kamu fanatik nggak sama game kamu? Nggak usah game lah, anggap aja olahraga. Ya, kamu fanatik sekali dengan yoga atau dengan badminton. Kamu akan tekuni, kamu akan jalani. Tetapi fanatisme sempit inilah menganggap bahwa yoga atau badminton atau sepak bola atau bola voli atau taekwondo adalah satu-satunya olahraga yang paling menyehatkan badan saya. Itu yang kita tidak boleh. Begitu kamu punya fanatisme terhadap voli, taekwondo, sepak bola dan sebagainya, kamu akan menjadi orang yang menekuni bidang tersebut. Dan itu akan membuat kita jadi tumbuh, berkembang dan makin mengerti. Tapi fanatisme sempit inilah yang kemudian menciptakan perbedaan, perpecahan. Kenapa? Karena nganggap orang lain itu selalu salah. Nganggap orang lain itu selalu keliru. Karena orang lain salah dan keliru, mereka harus diluruskan pakai versinya siapa? Kita sendiri. Yang nggak bakal ketemu, nggak bakal. Yang ada adalah bentrok, teror, cocok-cocokan. Kalau udah bentrok dan teror, yang terjadi adalah kehancuran. Itu. So, fanatisme terhadap Buddha Dharma bagus, penting. Kamu harus fanatik sebagai seorang Buddhis, tapi fanatiknya ke dalam. Tetap bergaul, melihat teman kamu dari agama lain, keyakinan lain. Mereka juga manusia yang sama-sama mengalami duka. Kalau udah pakai kacamata welas asih, nanti fanatismenya beda. Oke? Biji sagu, biji selasi. Cukup sekian, terima kasih. Ikan hiu makan tomat. I love you so much.